yang ngaji kiroat juga kan ada banyak gitu yang ngaji kiroat gitu kan. Tetapi beda Heeh. juga dengan orang yang alumni Ma'had Qiraat atau alumni kuliah Quran, jauh bedanya. Jangan lupa Betul. juga nunggu calon istri ya. Jangan lupa itu. Nunggu nunggu azan zuhur penting, nunggu calon istri juga penting. Benar nggak sih sebenarnya? ذكر وموعظة ونور فيه شفاء. Oke, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini Syekh Azwar bukan ya? Halo, Assalamualaikum. Iya, Bisa dengar? alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syekh Azwar dari Lombok. Ahlan wa sahlan. Saya konfirmasi sekali lagi, ini Syekh Azwar dari Lombok atau dari Cabe? Hah? Dari Oh ya, Lombok Tengah. dari Lombok. Iya, iya. Alhamdulillah. Masih di Kairo ya? Alhamdulillah masih di Kairo. Kairo Mesir kan? Kairo Mesir, Al-Azhar Oh, Mesir, bukan Al-Azhar Bayoran. iya, 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 iya. Enggak, saya anu aja sih penasaran gitu loh. Orang Lombok tapi masih di Mesir begitu. Jangan-jangan, jangan-jangan sebenarnya ini syutingnya di Sydney gitu kan? Tapi ini Oh, fix ya di Kairo ya. Tapi kayaknya kalau ngelihat alhamdulillah. background kitab-kitabnya di Kairo ini kayaknya. Iya. Oke, saya Azwar, ini jadi kita ngobrol aja. Maksudnya kalau di sini nunggu maghrib, kalau di sana nunggu apaan berarti? Nunggu zuhur. Ntar lagi zuhur. Sekarang sudah jam 11.43. Oh iya iya iya. Khair insya Allah. Ah, Insya Allah. berarti zuhurnya berapa jam lagi kira-kira? Zuhur jam 12 kalau nggak salah. Sebentar lagi malah tinggal 1 menit. Wah, masya Allah. Ya mohon maaf lah karena memang masalah teknis ya, sehingga ini Ya, karena perbedaan ya waktu emang. kita pakai fatwa anu aja lah. Kita pakai fatwa bahwa sholat itu wajib muttasa gitu ya. Mohon maaf Nah, gitu. nah, nah, nah. Ya khair insya Allah. Saya jadi teringat waktu dulu belajar itu ada teman-teman kita yang waktu azan langsung kemudian ngacungin jari gitu kan. Maksudnya minta izin, nastadzin ya Syekh, nusol gitu. Mohon izin ya anu dosen yang mulia saya mau sholat. Oh dihardik gitu. Loh, emangnya lo pikir gue nggak sholat gitu kan seperti itu. Ya maksudnya pengen jamaah katanya gitu. Dihardik lagi. Lah emangnya lo pikir gue juga nggak Jamaah jamaah cuma di kira-kira masjid seperti aja itu. gitu Tapi kan. ya sudah nggak usah diperpanjang. Insya Allah. Ini, nah betul. Gini Syekh Azwar, apa namanya? Jadi mudah-mudahan antum di sana di Kairo sedang menunggu azan zuhur ya. Nah, Jangan lupa betul. juga nunggu calon istri ya. Jangan lupa itu. Nunggu nunggu azan zuhur penting. Nunggu calon istri juga penting. Benar nggak sih sebenarnya? Khair insya Allah. Kalau calon nggak boleh ditunggu, Ustaz. Begini. Iya, iya, iya. Jadi begini, sebenarnya saya pribadi agak risau, was-was, dan galau sekaligus khawatir begitu ya. Antum ini nggak pulang-pulang, jangan-jangan mau memecahkan rekor saya begitu. Karena Iya. saya dulu sempat bangga begitu ya, cukup lama tidur di Kairo gitu ya, sehingga cukup menikmati rekor itu dan juga ya ibarat kata kayak kayak Lionel Messi yang mungkin berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa memecahkan rekornya begitu. Tapi hari-hari ini saya mulai was-was ketika sebentar saya mau nanya, antum datang di Kairo di Mesir tahun berapa ya? Saya datang tahun 2010, tanggal 3 bulan 3, jam 3 siang. Sebentar, Langsung sebentar, ke sebentar. Buus, Ini dekat perlu Antum saya itu. validasi nih. Ini sebenarnya obrolan yang valid atau hanya klenik ini? Ada Yuk, mitos-mitosnya biar kayak 212 beneran, atau apa? Hah? oh, Loh, enggak, beneran. maksud saya gini. Maksud saya kok bisa bisa kok bisa sesuai seperti itu gimana tuh? Wallahu alam. Baik. Wah, nah. Untung nggak tahun 2003 aja kan bahaya kalau 2003 itu. Oh iya, Terlalu iya. lama di sini. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya gini, saya semakin yakin kalau yang saya hadapi saat ini itu orang hebat. Buktinya tahun Ya, kedatangannya itu kayak nopol, nomor mobil yang cantik tuh. Kalau di Jogja bisa 5 juta itu. masya Allah, masya Allah. Di Mesir banyak Oke, mobil unik. ini si Azwar. Oh iya ya. Berarti tadi 2010 ya. 2010, alhamdulillah. Saya junior Nah, Antum. artinya begini. Betul, betul. Artinya kan insya Allah tadi bulan apa? Bulan apa tadi? Bulan 3, bulan Maret.
bulan Maret. Artinya kan Maret tahun depan itu genap. Betul. Artinya Maret tahun depan genap 14 tahun ya. Iya, Maret tahun depan 14 tahun. Masya Ya. Allah. Maret tahun Tapi depan saya genap sering 14 tahun pulang. ya. Terakhir saya pulang kemarin Iya, 2022 iya. saya pulang. Oh ya iya, tapi kan maksud saya begini, secara hitungan kan nanti dihitung dari kapan datang, kapan pulang, sehingga masih ada Iya, waktu bagi saya untuk merayu Yang Maha Kuasa agar antum ini sebelum Maret 2014 sudah pulang selamanya. Kalau begitu iya, kan selamanya. nanti rekor saya bisa pecah itu. Nah, Insya khair, Allah, khair insya insya Allah. Allah. Gini saya, apa namanya? Sebenarnya apa ya? Menjadi pertanyaan saya pribadi dan banyak teman-teman begitu ya toh. Khususnya orang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang sering diledekin sama warganya sendiri sebagai Konoha. warga 62 atau warga negeri Wakanda atau apalah begitu. Konoha, Konoha atau Wakanda. Ya monggo lah mau mau Konoha atau Wakanda atau Wakana, ya kan? Kayaknya begini. eh di Indonesia secara umum itu kan moodnya orang ya, hobinya orang, senangnya orang, tujuan orang, karakter orang, figur orang ini selalu didambakan, yang selalu diimpikan itu kan mungkin menjadi politisi ya, begitu ya toh. Sehingga karena politisi itu identik dengan tadi ya, kekuasaan, kemewahan, kemudian juga segala keinginan capai, yang enak-enak lah, kira-kira seperti itu. Pelayanan, semua serba tercukupi gitu seperti. Kalau kata orang Jawa itu enak, kepenak, semopak. Enak, kemudian nyaman dan semua ada begitu ya, kira-kira seperti itu. Tercukupi ya. Nah, maksud saya sehingga di sini ketika ada seorang pemuda begitu cukup lama belajar begitu di luar negeri dan memilih spesialisasi atau apa namanya bidang yang tidak banyak digeluti atau dipilih oleh orang Indonesia. Mungkin sebagai informasi bagi saya pribadi dan juga yang lain begitu. Sekarang jumlah mahasiswa Indonesia atau yang lebih populer dengan sebutan mahasisir ya, mahasiswa Indonesia di Mesir itu jumlahnya berapa semuanya? Saya tidak tahu tepatnya, tapi kayaknya udah belasan ribu, Ustaz. Sudah belasan ribu. Soalnya setiap tahun kedatangan itu hampir 1.000, pernah 2.000 gitu datang. 12 ribu. Mungkin. Jadi udah belasan ribu gitu. Dan alhamdulillah ramai sekali di sini. Udah kayak kampung Indonesia aja di Oke, Darmosah ini di sekitar oke. Azhar. Yang pas ada 10.000 ya, itu pasti ya. Kalau 10.000 pasti ada ya. 11.000 mungkin pasti itu. Kalau kalau 10, oh iya, baik, baik. Nah, kita ambil yang pasti saja ya. Oke. Kita ambil yang pasti saja. Dari 10.000 itu, bahkan tadi asumsinya kan ada 12.000 gitu ya. Dari taruhlah 10.000 itu yang belajar di Kuliatul Quran ya, seperti antum nih. Jadi mungkin juga perlu perlu saya sampaikan juga ini karena direkam dan juga akan dinikmati oleh banyak orang ya. Mungkin saya perlu juga sampaikan kepada pemirsa begitu, netizen begitu ya, bahwa Syekh Azwar ini adalah saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan di program studi qiraat ya, Fakultas Al-Qur'an Al-Karim dan Ilmu Qiraat. Antum saat ini sebagai apa nih? S2 berarti. Saya lagi master ya. Ya, baik. Sedang menempuh program studi magister atau S2 di Fakultas Al-Qur'an Al-Karim dan Ilmu Qiraat Al-Azhar, Provinsi Tonto. Berjarak berapa? Sekitar 90 kilo apa mungkin ya dari Kairo begitu ya. Ya, jadi artinya saya tanya lagi dari sekitar 10.000 mahasiswa Indonesia di Mesir. Itu yang kuliah di Fakultas Al-Qur'an ya, Al-Azhar itu berapa orang? Orang Indonesia. Kalau sekarang sama saya itu ada 11 orang. Alhamdulillah. Lumayan. Ada 11 orang. Tahun ini ada 4 11 yang orang. masuk ya. Ya, baik. Kemudian kalau mau masuk ke
kuliatul Quran itu kira-kira apa syaratnya tuh sekarang? Nah, kalau sekarang dulu kan harus alumni Ma'had Qiraat ya. Zaman antum atau ketika saya awal Baik, datang itu masih harus alumni Ma'had Qiraat. Tetapi 2 ya. tahun sebelum saya masuk sekitar tahun 2014 mungkin atau 2013 itu sudah dirubah dan boleh bagi alumni Ma'had Sanawiyah Azhar atau SMA Azhar lah. Aliyah Azhar itu boleh untuk masuk ke kuliah Quran walaupun dia itu belum belajar di Ma'had Qiraat. Dan orang Indonesia tentu karena ada muadalah, jadi setelah mereka keluar di sini kan ada sistem setahun sebelum kuliah itu markas lughah namanya. Di Indonesia ada cabangnya namanya Pusiba. Nah, itu alumni dari Pusiba itu setelah mereka pendidikan bahasa di Pusiba atau di markas lughah di sini, bisa dia masuk ke sana juga. Walaupun tidak sekolah sanawiyah di sini, Azhar maksudnya di Aliyah Azhar, SMA Azhar, ataupun tidak sekolah Ma'had Qiraat di Azhar. Boleh dia masuk ke Oke, sana. Syekh. Dan banyak yang seperti itu sekarang. Nah, nah betul. Nah, Mas, tapi masalahnya gini, Syekh. Boleh itu kan beda dengan bisa ya. Boleh itu beda dengan Ah, bisa. Boleh itu kaitannya betul, dengan betul. legalitas. Heeh. Nah, Kaitannya dengan legalitas. Kalau dari sisi legalitas sudah klik ya, udah fix. Boleh. ya, Nah, tapi betul. masalahnya, nah bisa ini gimana? Oh, pihak Al-Azhar sendiri Syaratnya ya. ketika seseorang belum mempunyai background di Ma'had Qiraat atau taruhlah pondok-pondok sendiri kira kan kemudian mengubah Nah, kebijakan jadi itu. Kaitannya dengan bisa tadi loh, Syekh. Kalau masalah boleh itu ya semua hal yang mudah ya. Heeh. Halo? hilang. Halo Syazwan. Halo? Ya, Ya, mungkin tadi dijelaskan ya. Apakah sejak perubahan undang-undang atau konon tersebut ada orang Indonesia yang pernah belajar langsung dari Indonesia, tidak melalui Madkira terlebih dahulu, jumlahnya berapa? Lalu mungkin ya, apa mereka menjalani semua itu bagaimana? Bisa bisa mengikuti pelajarannya atau tidak? ya. Apa namanya sekarang itu yang 10 orang yang ada di sana, ya 10 orang yang ada di sana di Tonto itu semuanya tidak pernah di Ma'had Qiraat. Semuanya tidak pernah di Ma'had Oh Qiraat, iya. hanya mungkin 2 orang atau 3 orang yang pernah di Ma'had Bu'us di Sanawiyah Azhar, Aliyah Azhar itu. Nah, itu pernah di Azhar. Tetapi selainnya mereka itu ambil markas lughah di sini atau Pusiba yang di Indonesia, kemudian datang ke sini dan daftar ke kuliah Quran dengan syarat mereka hafal Quran karena seperti antum tahu ada ujian penerimaan kan, ada imtihan qabul di sana 30 juz secara tulis ataupun lisan dan apa namanya nanti kelasnya itu akan dibedakan antara alumni Ma'had Qiraat dan alumni non Ma'had Qiraat lah ya. Ya, non alumni Ma'had Qiraat. Oh, Jadi tahu tahu beda tahu tahu. beda kelasnya tetapi kelas qiraatnya saja ya, kelas qiraatnya saja. Artinya Iya, kalau iya. yang alumni Ma'had Qiraat mereka mereka itu akan mempelajari Thayyibatun Nashr di kuliah. Tetapi kalau alumni Ma'had Bu'us, Baik, baik. Sanawiyah Azhar atau yang lain selain Ma'had Qiraat, mereka itu akan mempelajari Syatibiyah dan Durrah dan seperti antum tahu di sana itu sangat apa namanya intensif lah. Tiap hari harus hadir, jadi pasti bisa. Dan buktinya ada yang apa namanya sudah lulus sekarang satu, ada yang jejid dan ada yang mumtaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Sip. Mantap, Syekh. Cuman begini, Syekh. Dan Itu nanti ijazahnya, kalau kita bicara legal formal, itu kalau kita bicara legal formal itu ijazahnya gimana? Sama dengan yang lulusan Madkira atau bukan tuh? ijazah di mananya? Ya kan kalau yang satu, yang dari Ma'had Qiraat, itu kan sudah mempelajari Sugro dan Kubro. Kalau yang dari Heeh. Ma'had Bu'us dan yang lain kan berarti baru dapat Sugro. Itu gimana tuh ijazahnya tuh?
Sughra itu 3 tahun dia, 3 tahun mereka pelajari. Setahu saya sih 3 tahun. Syatibiyah dan Durrah itu selama 3 tahun, tahun keempatnya baru Thayyibah. Dan mungkin bisa dilanjut di S2-nya. Adapun masalah Nah, ijazah lah ya qiraat Syekh. maksud antum? Iya, maksud saya kan gini. Masuknya aja beda. Masuknya aja beda. Ya, Ada yang dari mad qiraat yang sudah insya Allah sudah menguasai ya, atau ya. Syatibiyah wa Durrah, sehingga dia ketika masuk di kuliatul Quran langsung bisa qiraat asyrah kubro kan seperti itu ya toh. Mm-mm. Sementara Betul. di ibarat kata ada kelas A, kelas B. Sementara yang lulusan dari kelas B ini kan ibarat kata baru lulus Syatibiyah wa Durrah, kalaupun sudah mempelajari Thayyibah baru 1 tahun. Tentunya beda dong. Ya, Syattani iya. bainal itu tadi toh Mm. kharijain. Tentu beda banget. Betul, betul. Nah, itu kan Mm. kalau ijazahnya atau syahadanya sama kan. Lah iya. Berarti ijazah dan Ya, syahadanya dibedakan atau sama, Syekh? secara apa namanya fakultas ya nggak ada bedanya kalau dari ijazah kuliahnya ya, ijazah kuliahnya. Tetapi kalau masalah apa namanya baca kiroatnya itu kan kalau kita di akademik lah ya, nggak ada ijazah seperti kita ngaji kiroat, setoran kiroat, talaki seperti itu. Walaupun kita ngaji memang. Dan kalau masalah apa namanya penguasaan terhadap kiroat asyrah ataupun sughra ada di luar kuliah dan itu resmi di bawah naungan kuliah itu ya. Makra'ah yang dikepalai oleh apa namanya Dr. Mustafa Halus dan ya pengajar-pengajarnya itu mereka semua adalah dosen-dosen kita di kuliah dan dinaungi oleh kuliah Quran di bawah naungan Amin. Nah, itu ada makroahnya setiap hari dan alhamdulillah mereka semua itu yang tidak ada background kiroat sebelumnya. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun mereka itu sudah hafal Syatibiyah, sudah hafal Durrah dan mereka sudah hatam itu dan akan lanjut mungkin ke Ashraf Kubronya untuk ngaji kiroatnya. Iya, gini Syekh. Kalau bicara akademik, kemampuan intelektual, kurikulum, metodologi itu mungkin kita bisa memaklumi lah Syekh. Artinya Ya, maksud saya begini. Taruhlah yang kelas A dan kelas B itu ibarat orang berpacu begitu ya. Pada akhirnya nanti anggaplah yang kelas B ini seperti apa namanya kalau dalam motor GP itu misalnya Quartararo lah. Quartararo yang masuk nomor 14 dia mulai dari lap 1 sementara Valentino Rossi sudah lap 3. Itu kan meskipun nanti sangat mungkin Quartararo ini yang menang itu ya bisa-bisa saja. Tetapi kita bicara masalah apa ya, Syekh? Begini, tanpa tanpa babi bu ya belak-belakan saja gitu loh. Antum misalnya yang dari Ma'had Qiraat atau yang lain yang mulai berproses dari awal begitu ya toh. Kemudian meskipun sama-sama mumtaz, taruhlah jayidan begitu ya. Kemudian ada mahasiswa kelas B yang lulus juga tapi dari Ma'had BUS atau Ma'had Sanawiyah Amma atau mungkin dari Indonesia hmm, yang tidak menempuh di Ma'had Qiraat itu dengan suka dukanya begitu yang nanti bisa dijelaskan kan suka dukanya begitu ya toh biar menjadi pengalaman bagi yang lain. Nah, hmm, sama-sama mumtaz ya. Antum telah mumtaz dari sistem A, lalu ada si Fulan. Si Fulan ini juga lulus dari Kuliatul Quran dengan sistem pendidikan B seperti yang tadi disampaikan, seperti itu. Nah, tiba-tiba misalnya ya, yang populer, yang kemudian dihormati, yang dihargai, yang disyahkan, dialimkan itu si B ini kan ya menurut saya nggak fair lah. Apalagi kalau ternyata nanti kita nggak bicara takdir loh ya, kita nggak bicara takdir, tapi maksudnya hmm. secara nanti penerimaan di masyarakat tiba-tiba yang istrinya soleha cantik lebih kaya yang fulan tadi bukan antum itu kira-kira antum ngiri nggak sih sebenarnya gitu. Ya santai-santai saja ini kita bukan mendoakan ya bukan mengharapkan ini hanya ilustrasi saja imajiner gitu dialog imajiner gitu. Iya, iya itu kira-kira Ya mestinya ya sebenarnya kan kalau saya jadi antum. Iya, sebentar. Kalau saya jadi antum yang mestinya marah lah. Saya jengkel loh. Itu nggak tahu bagaimana dari tajwid 2 tahun, qiraat 3 tahun, kemudian tahfidz 3 tahun. Loh situ kok yang lebih keren, situ yang lebih dapat followers, situ yang istrinya lebih cantik, situ yang lebih masanya followernya lebih banyak, bahkan ngalahin Gus Ikdam gitu kan hari-hari ini kan biasanya Gus Ikdam yang jadi misalnya gitu loh saya. Nah itu kita bicara bicara itu apa adanya saya. Itu kan menurut saya
Al-Azhar mempertimbangkan itu saya kira-kira. Saya aneh aja gitu loh. Mosok Saya wallahu alam masuknya seperti itu beda ya kok. memang. Cuman tapi kalau perbedaannya kan cuman di satu situ saja. Di satu kalau kita lihat dari segi akademik kan cuma satu madah saja yang beda, yaitu mahat kiroat madah kiroat itu saja yang beda. Semua madah yang lain itu nggak ada bedanya gitu. Walaupun memang pengasasan di mahat kiroat itu sangat berguna bagi kita, kayak apa Loh. namanya rosem kita memang apa namanya rosem mushaf itu kita akilah sudah selesai di mahat kiroat. Dhabtul mushaf itu, Dhabtul kharaz itu sudah selesai, Mauridul Dham'at itu sudah selesai. Jadi mereka itu tidak dipelajari memang di kuliah Quran secara menyeluruh kayak kita di ma'had. Udah pasti kita, apa namanya yang alumni ma'had qiraat itu ada lebihnya dari segi apa namanya ilmu gitu kan. Adapun kalau rizki setelahnya itu Allah alam kita nggak tahu. Mm-mm. Dengar Iya dengan ya. baik ya. Nah, iya. Jadi gini, Alhamdulillah. tadi kan saya sudah tegaskan, saya tidak menyoroti dari aspek akademik dan kognitif intelektual ya, saya. Artinya Hmm. sangat mungkin orang yang bahkan belajar awal, orang yang belajar awal itu tidak jaminan dia lebih pintar. Contoh Betul paling betul. konkretnya saya dengan antum lah. Saya kan lebih belajar qiraat lebih awal. Tapi kan apa namanya dunia mengakui bahwa saya ini hanya Bagnia, antum ini sudah Marc Marquez dan Valentino Rossi gitu loh. Semua apa namanya 200 Saya cc tanya ke antum antum menangi, sekarang, kesel 500 atau antum enggak? menangi, naik Kira-kira antum marah atau enggak ini kira-kira? gimana gimana? Kira-kira antum marah enggak kira-kira? Kira-kira gimana? Kira-kira antum marah nggak ngelihat Oh, saya kira-kira ini? marah dong. Weh, marah dong. Marah gitu loh. Bahkan kan tadi saya bilang di awal, saya mulai was-was, khawatir, takut kalau rekor kelamaan saya itu di Kairo itu akan antum pecahkan gitu loh. Saya kan yang saya banggakan hanya itu. Yang saya banggakan dari diri saya bahwa saya itu lama di Kairo. Kalau ilmu dan yang lain jelas saya kalah. Lah, mosok An- kebanggaan satu-satunya yang saya miliki antum renggut juga itu kan bagaimana saya seperti itu gitu loh. Gitu loh. Saya kan sebagai orang kan pengen keren juga, pengen Pak, keren, pengen dianggap kemarin sebagai baru baru nomor baru kemarin satu gitu ada itu ya. apa namanya Ustadz yang baru pulang itu 16 tahun nggak pulang Ustadz. Baru pulang sekali itu. Selesai doktor dia. Loh. Nah, tapi kan yang pasti bukan dari kuliatul Quran kan, yang pasti gitu kan. Oh, belum. Iya, tidak. Oh iya, iya. Jadi kiasnya jangan membandingkan jeruk dengan apel kan gitu, Ma- harus apple to mahal apple kan kali begitu ya. ya toh. Jadi artinya begini, gini saya. Kalaupun ada taruhlah orang pakar spesialis tafsir, lugah, hadis, apapun, bahkan mungkin di Kairo 100 tahun itu saya enggak risau, saya enggak merasa tersalib gitu. Tapi kalau antum ini sebagai rival, ancaman terbesar saya itu bagi saya bukan Israel, saya. Ancaman Ya, terbesar saya itu antum itu. Heeh, iya. Iya, ya. Oke, oke. Jadi ya itu gini saya. Jadi kita sekali kembali ke memang. laptop ya. Maksud saya tadi, saya kok gimana ya? Kalau saya bisa bertemu dengan Grand saya ini, saya akan demo. Mungkin kan bahkan saya nggak akan demo ketika Gaza sekarang luluh lantah, bahkan mungkin sekarang itu Gibran yang apa namanya dikarbit dengan MK itu saya emang gue pikirin gitu loh. Tapi kalau ini tadi kemudian disamakan ijazahnya, ya toh itu saya masya Allah, ya toh saya mau bilang al azhar zolim kok kayaknya saya suul adab, tapi saya tidak punya kosakata yang tepat selain zolim itu saya kan seperti itu. Tapi ya gimana lah, coba antum antum jelasin tuh gimana tuh. Hmm. Hmm. Ya sudah terjadi ya itu sudah terjadi apa namanya Hmm. anak-anak dari Sanawiyah Azhar itu mereka sudah masuk dan insya Allah kita sama-sama aja nggak ada muskilah sih nggak ada masalah dengan hal-hal tersebut. Wah, Eh, siapa bilang nggak ada muskilah? Nggak ada muskilah itu kan karena sekarang kalau nanti antum lihat adik-adik kelas itu yang nggak dari Madyaran, ya toh lebih keren, apalagi istrinya lebih cantik dan lebih dari satu, ya antum aja satu belum dapat itu kan mesti ada kemarahan seperti Alhamdulillah. saya kan. Tapi itu Yang guyon. pen- yang Oke, saya penting antum ma'alainya, bahagia, saya ma'alainya. bahagia. Ya, Ustaz. Ini, wah, iya, iya. Oke, ya itu ini maksud saya gini. Sebenarnya saya juga kalau mau jujur ya ada sisi bahagianya sih. Sisi bahagianya adalah misalnya begini. Alhamdulillah berarti kan antum dan juga 11 orang itu
Sebentar, saya kok jadi rada gimana? Tadi antum bilang yang di Kuliatul Quran itu 11 orang begitu ya? Ya sama saya, 10 orang mereka di sana. Halo? Iya, betul. Heeh. Iya, betul, betul. Antum merasa seperti Ashabul Kahfi nggak sih sebenarnya? Kita kesebelasan aja sih. Saya kaptennya. Oh, bukan Ashabul Kahfi ya? Iya, bukan Ashabul Kahfi ya. Hmm. Iya, iya. Soalnya takutnya nanti kalau Ashabul Kahfi orang pada nyari anjingnya siapa kira-kira gitu ya. Ya sudahlah, kesebelasan aja begitu ya. Heeh. Kesebelasan aja. Timnas Timnas, Amin berarti timnas ini. ya, Oh, timnas. malah iya tapi bukan. Timnas. Iya, ini bukan kampanye ya. Ini bukan kampanye, cuman buat lucu-lucu aja. Oke, gini. Jadi saya jujur juga di satu sisi ada bahagianya kalau mau jujur. Artinya begini. Antum dan 11 teman tadi dengan antum tim tadi ya. Timnas Indonesia di Kuliatul Quran ini berarti tidak mengalami seperti yang pernah saya rasakan gitu ya saya. Bagaimana menjadi wahidu asrihi wa faridu dahrihi gitu kan. Allah. Maksudnya sebagai orang satu-satunya yang pernah mencicipi di sana begitu, di mana setiap orang ketemu saya itu dikiranya orang Malaysia begitu ya, seperti itu. Bahkan Iya, iya, iya. saat itu Kalau kan waktu saya kemarin, berarti waktu saya kuliah itu kan setelah saya lulus baru ada yang masuk, Ustaz. Jadi betul betul. Ya, masalah gini loh. bukan dari awal. Iya, yang saya maksud begini, kan kita bicara hitung-hitungan ya, Indonesia ini kan katanya 230 juta penduduk. Itu orang semua loh, Syekh. Jadi kambing, kemudian onta, nggak dihitung tuh, Syekh. Nah, katanya seperti itu. Dari 230 juta, itu kan katanya orang Indonesia ini muslimnya 80%. Saya kurang tahu. Dulu waktu saya kecil itu SD itu bilangnya 90, nurun jadi 80. Itu kan berarti 30 atau 40 tahun yang lalu. Sekarang bisa jadi hanya 70%. Lah kemudian dari 70% orang Indonesia, taruhlah misalnya orang Muslim Indonesia itu berapa berarti? Saya 200 matematikanya lah ya. memang agak Anggap 200 Iya, lah iya. gitu. Iya, 200 kebanyakan lah. Misalnya 170. Dari 170 itu siapa yang menghafal Al-Qur'an? Itu konon katanya Indonesia ini negara muslim terbesar, termasuk juga terbanyak jumlah hafidh-hafidhahnya. Nah, pertanyaannya adalah jadi kalau Gerambiangan taruhlah ada paling ngenes aja lah, paling ngenes hitungan paling minimalis begitu. Di Indonesia ini ada hafidh-hafidhah taruhlah misalnya 3 juta. Nah, dari 3 juta hafidh-hafidhah itu mosok cuma 11 yang di Kuliatul Quran. Itu persis seperti itu dengan saya ketika sehingga dulu itu saya meskipun tidak berhasil begitu menjebol Kuliatul Quran begitu, tapi saya setidaknya bisa ada pengalaman lah, setidaknya ada sejarah begitu kan seperti itu. Oh, ternyata memang berat kuliah di sana begitu ya. Ternyata dan sekarang dipermudah sehingga harapannya memang ya toh banyak yang kuliah di sana sehingga orang-orang Indonesia Al-Jaliyah Al-Indonesia di sana itu di Fakultas Al-Quran itu tidak masuk kategori tadi itu. Faridu asrihi wa wahidu dahrihi itu seperti itu ya kan. Hanya kesepian seperti itu. Nah, cuman ya artinya apa saya bainal khauf war raja begitu ya. Khaufnya itu kemudian orang-orang ke sana, mohon maaf dengan segala hormat karena memang LC ya. LC Kuliatul Quran ini memang apa ya sangat istimewa lah. Jadi kalau mahasiswa Al-Azhar ini boleh jadi sudah Kopassus begitu ya. Tapi kalau Kuliatul Quran kita sampaikan mungkin itu masuk kategori Kopasgat atau Densus 88 atau Delta Force gitu. Khawasul khawas. Kalau boleh saya seperti itu. Sehingga di satu sisi saya juga senang banyak yang akan ke sana nanti, tetapi saya kok masih rada ganjel. Itu rojak saya ya, rojak saya. Tapi khauf saya kemudian masyarakat ini tidak bisa membedakan antara bahwa di sana itu ada yang namanya lulus dari metode, proses, alur A dan orang yang lulus dari alur atau proses atau model B seperti itu dan tentunya beda antara A dan B kan seperti itu. Setidaknya gini saya, kalaupun antum tetap akan membela bahwa itu sama, tapi bagi saya tetap beda. Setidaknya beda dari berapa ish atau berapa karkade dan berapa gargir yang dia makan kan itu pasti toh saya. Insya Allah beda Itu, lah, beda pasti. Iya. Belum lagi kalau dia di asrama bos itu kan belum dihitung. Ada kan di sini yang ngaji Iya, belum. yang ngaji kiroat juga kan ada banyak gitu yang ngaji kiroat gitu kan.
Tetapi beda juga Ah, dengan orang yang alumni Ma'had Qiraat atau alumni kuliah Quran. Jauh bedanya. mm-mm, mm-mm, Walaupun mm-mm, mereka mm-mm. sudah hatam Lah itu dia. qiraat, talaki qiraatnya itu kan. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Jadi mungkin gini saya, kalau saya sebenarnya tidak suka durian ya, tetapi karena orang-orang itu kan kalau namanya durian itu kan heboh ya. Jadi kalau menurut Hmm. saya antum ini adalah durian musangking gitu ya. Heeh, musangking. Tahu durian musangking tahu ya? Heeh, Tapi belum pernah tahu. nyoba. Itu Belum duriannya berbuah duriannya kemarin waktu saya pulang. iya. Heeh. Ya nanti minta 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 Ipin Upin nanti kalau pulang transit di Malaysia aja ketemu sama Meme atau Insya Allah. Ehsan gitu kan. Iya iya. Gak perlu Nah, transit jadi sekarang. Sudah ada Kairo, Jakarta sekarang. heeh. Oh gitu ya. Heeh. Baik, baik. Jadi ada durian musangking, ada durian mangcangking. Tahu durian mangcangking? Enggak. Hah? Iya. Durian mangcangking itu istilah saya saja. Mangcangking itu bahasa Jawa. Mangcangking itu gratisan. Orang-orang bilang ya apa namanya? Ini durian durian jenengan ya, durian Anda ya, Pak? Iya, monggo mangcangking, monggo mangcangking. Silahkan dibawa saja. Gitu kan seperti itu. Oh gitu, Masya Allah. Baik. Ya, ya, baik, baik, baik. Oke, saya itu sekelumit. Nah, tadi bisa diceritakan. Saya seperti ini bukan 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 membuli, bukan mohon maaf sinis kepada yang kelas B tadi ya, Syekh. Tetapi tentu ini berdasar fakta ya, Syekh. Ya mungkin antum coba ceritakan lah seperti itu. Bagaimana kalau kata orang Ponorogo itu loro-lopo atau penderitaan suka dukanya di Ma'had Qiraat dulu, Syekh. Sehingga itu yang menjadi titik beda antara orang yang lulus kuliatul Quran sebelumnya melalui proses Ma'had Qiraat dengan orang yang lulus kuliatul Quran dengan proses yang lain begitu ya. Ya, mohon diceritakan Ya. sekaligus mungkin juga kalau ada update info bagaimana cara masuk Ma'had Qiraat begitu. Apa syarat-syaratnya, lalu kemudian suka dukanya di sana begitu ya. Sebenarnya sekarang Ma'had Qiraat kan saya apa namanya selaku junior antum, sebenarnya antum lebih berhak yang cerita ini ya sebenarnya ya. Tetapi karena sudah disuruh oleh senior ya insya Allah lah kita ceritakan. Sebentar, sebentar. Saya jelaskan dulu. Ini menurut saya logika yang keliru ini. Antum yang berat, mengapa? Antum yang masih di sana, sehingga informasinya update. Kalau saya ceritakan, saya cerita informasi Orde Baru. Sekarang orang itu sudah nggak Saya suka sama Orde Baru. saya Nah, setelah lulus dari Ma'had Qiraat alhamdulillah nggak pernah ke sana lagi Ustaz. Sejak 2016 saya lo belum ke sana apalagi lagi. saya. Ya, nah tapi setidaknya gini saya, Terakhir setidaknya terakhir saya ke ya, sana, ini terakhir saya ke sana ketika uh, ngambil ijazah antum. iya. Mungkin itu Tapi ya. kan Kalau setidaknya nggak salah. begini, yang masih anget kan. Jadi kalau saya ini ibarat mie ayam atau bakso ini, bakso yang sudah dibuat mungkin 10 tahun yang lalu. Lah, nek antum kan ya masih rada-rada hangat lah. Mending, mending lah kan seperti ini. Kalau saya Alhamdulillah. sudah lodrok itu, mie saya sudah lodrok ini kan. Udah nggak enak. Ya monggo Ya monggo. Ya. kita di Ma'had Qiraat saya sebenarnya tidak dari awal ya. Saya datang ke sini 2010, masuk ke Dirasah Khosoh dulu. Kebetulan di Dirasah Khosoh itu setiap pagi kita disuruh ngaji sama guru kita dan alhamdulillah ngaji terus. Kita sudah hafal Al-Qur'an di Indonesia. Saya dulu mondok di Sragen, Darul Wehdah, Pondok Pesantren Darul Wehdah Sragen, Jawa Tengah. Saya ngafal Quran di sana dan ketika sampai sini Sebentar saya masuk potong Ma'had saya. Qiraat. Antum dulu Ah, sebentar sebentar saya potong. Dulu antum ya, mondok di Darul Wihdah. Saya jadi ya, curiga, jangan-jangan antum sampai sekarang masih masih menjomblo itu gara-gara dari ya, El Darul Wihdah. Wehdah Kan nama artinya anu tempat ini. yang sepi gitu, Darul Wehdah Wihdah. gitu. Sama. Ya, Loh, tapi di Mesir Wehdah mudah-mudahan. itu kan perempuan semua Maksud saya. isinya. Iya iya. Khair, khair insya Allah. Enggak. Itu Masya ini bukan sinis atau nyinyir ya. Ini buat lucu-lucu aja. Bukan saya. Saya tetap takzim. Takzim dengan santri Darul Wehda, syahnya, gurunya, Allah. kiainya di sana hebat-hebat lah. Cuman ini cocokologi aja, cocokologi. Jangan-jangan antum sampai sekarang masih menyendiri itu begitu karena merasa sebagai alumni Darul Wehda. Saya khawatir Darul antum Wehdah. memaknainya secara harfiah bahwa sebagai alumni Darul Wehda antum harus jomblo kan bahaya kan perlu saya
Enggak, saya nanti itu luruskan apa ya namanya, seperti ketika sudah menikah yang itu sebenarnya pasti harus menyatu salah itu. satu Saya keistimewaan dan jomblo itu dia gini, adalah Syekh, ya satu. kan? Saya itu adalah dia adalah saya gitu Heeh, nanti. heeh. Ah, ya. Nanti jangan lupa kalau antum udah menikah, mondok lagi ya saya di Darul Dara ini, Darul Dara ini. Jadi jangan Darul Wahdah. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Darai. Yang pasti Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua, Syekh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Ya, dilanjut. Iya, dilanjut. Alhamdulillah. Jadi setelah Monggo. nyampe Dilanjut. sini, Gimana tadi ceritanya? saya nyampe sini Hmm. 2010 masuk ke Hmm. Dirasah Khosoh. Di sana kita ngaji tiap pagi disuruh ngaji dan mungkin guru saya dulu Syekh Syekh Ibrahim namanya di Dirasah Khosoh itu. Bagus bacaan kamu ini, kamu masuk mat qiraat saja katanya. Beliau senang dengan bacaan saya. Apa itu mat qiraat? Nah, beliau jelasin ini mat qiraat. Sebentar, saya potong. Antum Qiraat. pernah ke Dirasa Khosa juga? Sebentar, Pernah. saya potong. Antum ke Dirasa Khosa juga? Iya, Dirasah Khosoh Oh, juga. berapa bulan? Kenapa? Kok masuk sana kenapa? Saya datang kan Maret itu kayaknya semuanya harus masuk Dirasah Khosoh sambil nunggu tahdid mustawa, sambil menunggu kapan masuk ke ma'had. Itu di Dirasah Khosoh. Bahasa mohon maafnya Al Azhar belum begitu yakin dengan kemampuan bahasa angkatan antum itu kira-kira gitu ya? Bukan ini sih, bukan peningkatan bahasa kalau di sana itu. Itu sambil nunggu kapan dibuka pendaftaran kalau menurut saya di Dirasah Khosoh itu. Oh. Oh iya. Nah, sambil Khair. nunggu ya udah Ya, tapi dikasih ya tetap pelajaran-pelajaran bahasa perlu. gitu kan. Iya, Karena enggak perlu kalau disesali, suatu kebanggaan. Konon Pak kalau kita Konon Pak Amin Rais untuk ini juga ngambil pernah ke visa Dirasa itu kan Khosa lewat gitu. itu. Heeh. Jadi setelah itu saya tahu ada ma'had qiraat, akhirnya udah beliau nyuruh saya masuk ma'had qiraat dan saya daftar di ma'had qiraat, diuji di sana, ujiannya Quran pertamanya kalau nggak salah ya. Quran, nahwu, shorof, Hmm. sama geografi. Cuman ditanya ibu kota aja. Hmm. Ibu kotanya Saudi apa gitu kan. Hmm. Nah, setelah Hmm. itu imtihan syafawi. Enggak ditanya gini, Syekh. Di negara kamu ada pesawat enggak ada ditanya gitu, Syekh. Itu antum mungkin zaman antum mungkin itu. Hah? Mungkin zaman antum Oh, pertanyaan zaman antum seperti udah itu. enggak ada kayak gitu ya? Nggak ada, Oh alhamdulillah. iya. Lebih maju. Zaman antum udah enggak ada kayak gitu ya? Di negara kamu Enggak, ada kentang enggak? Itu enggak ada kayak gitu ya? enggak. Pertanyaan kayak gitu enggak ada ya? Pertanyaan Oh. pertanyaannya itu Enggak asik kita dong. lagi di masjid. Hah. Pertanyaannya itu kita lagi di masjid dan wudhu. Habis itu orang Mesirnya nanya, "Inta muslim?" katanya. Oh, ya. Itu mah kalau itu insya Allah namanya as-su'al al-abadi itu. Jadi pertanyaan apa ya, wajib. Pertanyaan wajib orang Mesir ke orang asing itu kayaknya seperti itu ya toh. Jadi juga sudah tahu di Al-Azhar, kamu Azhari ya? Iya, belajar agama ya. Inta muslim gitu kira seperti itu. Mungkin karena mereka tahu ada orientalis mungkin gitu kira-kira ya. Dikiranya orientalis kita nih. Mungkin, Iya. mungkin. Oke, Syekh. Nah, jadi setelah itu Iya. saya masuk ma'had Khair. qiraat. Alhamdulillah dari hasil imtihan syafawi kita kan ada imtihan tahdid mustawa. Katanya setelah imtihan syafawi itu kita bisa mendapatkan kelas 1 tajwidi atau kelas 2 tajwidi. Yang dapat kelas 1 tajwidi maka tidak akan ikut imtihan tahdid mustawa, dia akan mulai dari awal di ma'had qiraat 8 tahun. Nah, tetapi saya dapat kelas 2 tajwidi, akhirnya ada imtihan tahriri untuk menentukan kelas setelahnya. Nah, saya ikut imtihan tahriri, banyak memang madahnya. Dan alhamdulillah kita najah, ada sekitar 7 orang seingat saya yang daftar itu. Saya dapat kelas 2 aliyah. Jadi saya nggak pernah tajwidi, kelas 1 aliyah saya nggak pernah, kelas 2 aliyah baru saya mulai di sana. Ya, jadi 5 tahun, 2 aliyah, Ya. 3 aliyah, dan takhasus 3 tahun.
Mungkin perlu apa namanya, di Mahat Qiraat. dijelaskan lebih lanjut, Syekh. Dijelaskan lebih lanjut bagi orang yang masih mungkin belum tahu seperti itu, ya kan? Ya. Karena nanti ada Jadi Mahat istilah Qiraat, tajwid, ada aliyah, iya, mm-mm. ada Mahat takhasus. Mahat Mikirnya Qiraat nanti itu aliyah, heeh, aliyah di Indonesia, Madrasah Aliyah Negeri. heeh, heeh. Mikirnya gitu Apa jangan-jangan namanya? nanti. Ya, silakan. Mahat Heeh. Qiraat itu dibagi menjadi 3 fase ya, 3 marhalah. Yang pertama tajwidi itu 2 tahun, yang kedua aliyah itu 3 tahun, yang ketiga takhasus itu 3 tahun. Jadi kalau dijumlahkan semuanya 8 tahun. Yang dipelajari di marhalah Hmm. tajwidi itu, walaupun saya nggak pernah belajar di sana, itu tajwid saja sesuai dengan Hmm. namanya tajwid. Setahu saya di tahun pertama akan mempelajari Tuhfatul Atfal dan ada beberapa Gharibul Hmm. Quran begitu. Kemudian di tahun Hmm. keduanya Matan Jazariyah dan saya nggak Hmm. tahu berapa detailnya. Nah, itu dipelajari di tajwidi, marhalah tajwidi. Jadi selesai tajwidnya di 2 tahun Hmm. itu. Kemudian di marhalah aliyah Hmm. kita mulai masuk ke qiraat asyrah sughra. Ya, qiraat asyrah sughra Hmm. itu syatibiyah dan durrah, matan syatibiyah dan durrah. Itu dibagi menjadi 3. Hmm. Dibagi menjadi, seingat saya Hmm. pembagiannya kalau di tahun pertama dari bait pertama sampai akhir surat Al-Baqarah. Ya, di Hmm. tahun kedua dari awal Ali Imran sampai akhir surat Toha. Toha. Hmm. Di tahun ketiga Hmm. dari surat Al-Anbiya sampai akhir takbir. Sampai akhir apa namanya, Hmm. syatibiyah lah, sampai akhir syatibiyah. Itu setahu saya. Durrah juga sama dibagi Hmm. seperti itu, durrah juga. Dan kita mempelajari juga rasam Hmm. mushaf, tetapi rasam mushaf tidak dimulai Hmm. dari tahun 1, jadi dimulai dari tahun 2 Hmm. dan 3 di aliyah, dan Hmm. memakai kitab Aqilat Hmm. Atrabil Qasaid dengan syarahnya Talkhisul Fawaid wa Taqribul Mutaba'id Imam Ibnul Qasih. Jadi itu dibagi menjadi 2 tahun. Adapun di tahun ketiga aliyah itu ada pelajaran fawasil ya, kitab fawasilnya Syekh Abdul Hmm. Fattah Al-Qadhi ya, syarah apa namanya, Hmm. kitab fawasil beliau, matan beliau itu, matannya dan syarahnya juga. Hmm. Nah, itu di kelas Hmm. di marhalah aliyah. Jadi kita mempelajari Hmm. itu di marhalah aliyah, ada qiraatnya, asyrah sughra, syatibiyah dan durrah. Hmm. Ada rasam mushafnya 2 tahun, tahun 2 dan 3 pakai Hmm. matan akilah. Tahun ketiga ada tambahan juga ilmu fawasil eh, apa namanya, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Itu di tahun di marhalah aliyah. Adapun marhalah takhasus Hmm. itu 3 tahun juga. Nah, itu marhalah takhasus mempelajari, kalau qiraatnya itu kita mempelajari thayyibah dibagi menjadi 3, pembagiannya juga sama seperti di aliyah itu, dari awal ke Al-Baqarah, Hmm. dari Ali Imran ke Toha, dari Anbiya sampai akhir, Hmm. dari thayyibatun Hmm. nashr yang sering kita katakan asyrah kubra, ya asyrah Hmm. kubra di Hmm. sana. Kemudian kalau ulumul Qur'annya kita belajar itqan juga dibagi menjadi 3 tahun, al-itqan, alhamdulillah kita selesai bacanya. Kemudian Hmm. apa namanya, rasam mushaf kita pakai Mauridul Dham'an kan? Mauridul Dham'an dengan syarahnya Hmm. apa syarahnya? Lataiful Bayan ya. Syekh Abu Zaid Har kalau Ya, nggak salah. betul. Heeh. Hmm. Kemudian ada Dhabtul Mushaf Ya. juga. Kalau Dhabtul Mushaf itu As-Sabil. Hmm. As-Sabil. Hmm. Hmm. Kemudian ada qiraat syazah itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Ada Betul. tarikh Qurra juga Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Betul. Hmm. Apalagi? Ya. Ada. Taujih nggak Ya, ada ya? artinya gini, Syekh. Taujih nggak ada. Betul. Tapi gini, intinya dari pemaparan tadi sangat jelas ya bahwasannya orang yang masuk ke kuliah Al-Quran dari jalur Ma'had Qiraat itu kan memang sudah alhamdulillah Mumpuni punya banget waktu lah, kurang sudah lebih mumpuni 8 banget. tahun. Iya. Nah, nah, nah itu dia. Sehingga saya pikir saya kurang tahu juga ya apa pertimbangan Al-Azhar. Mungkin kalau bisa ditelisik tuh saya gimana saya pertimbang apa namanya Al-Azhar atau sejarahnya gimana tuh mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu. Dia Tapi yang sepertinya pasti kalau ini kan sebentar sesuai lagi dengan di Indonesia juga. yang saya dengar kaderisasi memang. Ya.
kaderisasinya Oh, oh, sedikit ya. heeh. Kalau apa namanya, kalau Oh, kita hanya ma'had qiraat, itu kan tahulah kayak gimana tua-tuanya teman-teman kita di ma'had qiraat dulu kan. Nah, paham, ketika paham. mereka Iya, iya. mereka itu Ya, masuk ke kuliah Quran itu heeh, kan kadang nggak nyambung, kuliahnya, mereka udah tua-tua juga. Nah, sehingga kalau paham, dari Sanawiyah paham, Azhar itu paham. mereka itu masih muda dan masih bisa dikader gitu. Walaupun memang ada juga yang muda-muda Paham, dari paham. ma'had qiraat. Betul, betul. Mungkin ada kekhawatiran nanti kalau siapa tahu sewaktu-waktu Israel nyerang Mesir gitu, kemudian yang meninggal kurang kayak apa namanya Nah, betul, Bi'rul perang itu Maunah, ya Bi'ru Ma'unah atau perang anu itu benar. ya. Eh, Iya, iya. Khair, khair insya Allah. Oke, Syekh. Jadi ini karena sebentar lagi di Indonesia sudah mau maghrib ya, antum juga biar bisa melakukan hal yang lain. Mungkin kita Mhm, cukupkan obrolan kita nanti bisa dilanjut ya. Saya pengen tahu juga bagaimana tadi ya suka dukanya ngaji di sana, hal-hal yang unik-unik ya, lah di Mesir. Tadi pemaparan tadi kan saya sangat mhm. yakin yang menyimak ini nanti akan termotivasi untuk baik ke Ma'akirat dulu atau langsung ke Kuliatul Quran begitu ya. Yang pasti apa namanya closingnya adalah fama nabata bima la yambut la yatimun tajuhu ya kalau kata orang Arab ya. Bahwa kalau segala sesuatu itu istilahnya apa ya? Ya, buah yang tanpa ditanam lebih dalam gitu ya. Itu hasilnya Mhm. tidak sebagus ketika memang betul-betul ditanam lama begitu ya. Kurang kokoh Kira-kira ya. seperti itu. Ya, artinya saya tidak kokoh. Saya tidak dalam konteks membanding-bandingkan ya. Atau kalau kata lagunya ojo dibanding-banding gitu. Tetapi agar masyarakat itu juga tahu bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ada prosesnya seperti itu. Saya masih ibarat kata belum begitu rela lah kalau kemudian lulusan kuliatul Quran dengan jalur A dengan jalur B itu disamakan. Kalaupun secara legal formal disamakan, tetapi secara pemahaman, pandangan, penerimaan, mestinya masyarakat publik itu ada juga membedakan. Sama-sama dihormati, sama-sama diakui, tapi tetap harus Mereka juga memahami hal tersebut kok, difahami Ustaz. bahwa gimana? Mereka mereka juga memahami hal tersebut, mereka tahu diri lah. Iya, ya. Yang ya lah kalau lulusannya sih tahu diri. Saya tidak akan mengatakan yang lulusannya. Masyarakat Indonesia ini negeri Wakanda ini loh, kira-kira seperti itu ya. Pak Oke, negeri gini Wakanda saya. tidak sibuk dengan itu sekarang, sibuk dengan gemoy sekarang mereka. Oh ya, ya lah. Nah makanya saya katakan bahwa mestinya kan mereka tahu bahwa yang di Ma'had Qiraat itu kan lulusan lulusan kuliatul Quran dengan metode Gemoy. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin. Kira-kira seperti itu. Beda Baik. dengan instan Gini dengan saya instan media ya. lain waktu ya kita cerita-cerita lagi tentang tentang suka duka talaki di sana. Tentunya apa bertemu sekali lagi bukan gunjing guru ya, bukan gunjing guru. Tapi yang saya maksud misalnya ilustrasinya begini deh, Al-Azhar gitu kan baru baca satu ayat ibarat kata alif lam mim gitu tiba-tiba assalamualaikum ya Syekh ada ibu-ibu itu kan mama emak-emak gitu kan ya seperti anu izin soal ya Maulana gitu kan. Mau tanya nih, mau minta fatwa. Akhirnya saya kemudian dicuekin ya seperti ya gitu-gitulah. Jadi ibarat kata saya kadang-kadang di satu sisi itu ada jengkelnya juga, tapi tak pikir-pikir nanti ada faedahnya juga banyak. Faedahnya banyak sih. Dengan metode talaki dengan diselingi iklan emak-emak itu kan ya. Nanti akan kita cerita-cerita lah. Antum juga pastinya banyak cerita-cerita gitu, tapi kita tunda Insya lagi lain waktu ya. Ya, matur nuwun, syukran, terima kasih atas waktunya. Allah. Mudah-mudahan Terima antum kasih. juga sehat. Ini Saya ah, jarang-jarang ngobrol jangan sama lupa antum. juga. Kayaknya ini baru pertama kita ngobrol panjang kayak gini, Ustaz. Ya, ya sebenarnya ngobrol panjang sih banyak ya, cuman mungkin lewat lewat chatting WA gitu ya. Tapi yang pasti gini saya kayaknya sebentar lagi akan ada pameran kitab ya, Ma'arid kitab ya. Itu juga salah satu momentum yang perlu Ya, diceritakan juga Januari. unik-uniknya kan seperti itu ya. Iya, Hmm. baik-baik. Lain waktu lah, lain waktu nanti. Insya Allah. Uh, Kullu atin qarib yang akan datang dekat insya Allah dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang berkah insya Allah. Saling Amin, amin, amin. mendoakan lah, mudah-mudahan antum bisa sehat di sana. Barakallahu fikum. Ya dulu ya, ya syukran ya. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.